terus badi dirine wisata niku bener ya. Tapi ada nggak tawaran-tawaran investor yang masuk mau suntik dana? Boleh diceritakan biar tahu lah. Ya, Masalah anggaran sampai niki pun melebet pinten danan sesan ini. Ngadi piro enek ikon Mas ya. betul. Jitu TV. Betul. Ya, Untuk panjenengan gimana Mas? Menurut panjenengan media itu bagus. profesi seorang jurnalistik atau wartawan itu jangan di apa itu seakan-akan itu LRP dengan uang. Jitu TV saya kira anak ngadi piro. Insya Allah nanti masih Jitu TV progres. luar biasa Mas Joko. Nggih, siap. Luar biasa itu dari sisi etimologi luar biasa. Suatu kehormatan Pak Budi Mebel sakit hadir ke studio kami. Ini di ruang interogasi langsung ya Pak Budi Mebel. Kita saudara kembar, orang cerdas, Ya. ketemunya pasti orang cerdas. Nggak ada yang namanya Budi itu bodoh itu nggak ada. Pasti cerdas semua. Ini langsung aku penasaran soal kalian sampean ini masalah terusnya badi dirine wisata niku bener ya. Iya, insyaallah benar. Niku kok enten ide dirine wisata niku saking pundi sampean? Ini terkait dengan ide wisata yang Oke. sudah kami laksanakan atau kami bangun. Tentunya ide-ide itu tidak lepas dari masukan dari teman-teman, masukan dari bolo-bolo maupun konco. Intinya ketika kita mau membuat sebuah ide itu harus terbuka dari gagasan teman maupun bulu-bulu yang bersahabat dengan kita. Berarti sampean enten lahan itu pinten luas ini? Ya, terkait dengan lahan itu kurang lebih ada 0,5 hektar yang lahan kami pribadi, karena kebetulan ini terkoneksi dengan lahan miliknya perhutani atau kehutanan, makanya kami punya ide untuk membuat sebuah gagasan lompatan atau perubahan yang mana intinya kan ini nanti bisa merubah mindset masyarakat luas dan tentunya ke depan bermanfaat untuk orang tuanya. Oke. Iki kira-kira targetnya enten nggak target wisatanya harus jadi tahun kapan? Atau mungkin ya pelan-pelan atau mungkin ini apa konstruksinya masih berjalan atau Ya, masih terkait nunggu? dengan target Mas, sebetulnya untuk kegiatan atau pekerjaan seperti ini, contohnya wisata ini, tentunya kita tidak bisa membuat target full sekian tahun atau sekian bulan. Intinya tahap demi tahap kita jalani, kita lakukan pembangunan continue karena ini sifatnya pribadi. Jadi kita nggak melibatkan banyak stakeholder ataupun investor dari luar. Intinya ini kita kerjakan bersama-sama dengan teman-teman atau warga masyarakat sekitar, terutama rekan kami, yang mana pekerjaan ini kita buat nggak tergesa-gesa. Berarti niki 100% pribadi nih. Insya Allah. Tapi ada nggak tawaran-tawaran investor yang masuk mau suntik dana? Boleh diceritakan biar tahu lah. Ya, terkait dengan investor, sebetulnya banyak. Ketika kita pekerjaan itu kita tawarkan, kan budgetnya kita kan sudah pasti. Ini untuk kegiatan wisata, tentunya progresnya kan sudah jelas, manfaatnya sudah jelas, link pasarnya juga jelas. Kalau kita tawarkan ke pihak-pihak teman-teman dalam arti investor atau apa namanya, tentunya banyak investor yang masuk. Tapi kita juga nggak mungkiri karena ide ini kan juga karena merubah mindset, merubah pola pikir, kebiasaan, makanya ini menjadikan lompatan. Untuk masalah anggaran sampai ini pun melebet pinten danan sesan ini. Relatif Mas. Kalau terkait dengan angka itu sebetulnya ada sih. Terkait dengan data-data itu ada. Miliaran ya? Ya mungkin sudah menyentuh. Berarti sukses sih ya. Sampai ison diri nih wisata berarti kan tabungannya yang penting pakai ya.
sukses tidak itu tentunya kan relatif, tergantung kita cara memandang, sudut pandang kita, karena kesuksesan itu kan tidak bisa diukur secara fisik. Nah, bagi kami kesuksesan itu artinya kan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Bisnisnya apa mon? Kok saged kenapa niku ngumpul nih uang sampai apa jadi bisa membangun wisata? Iku duit tekon diae. Usahanya apa ae? Ya kalau uang mas, uang itu sebetulnya kan relatif, tergantung kita cara menggunakan, cara memanage Bisnisnya nopo ae saat ini. Bisnisnya sementara ini kan kita kan multi terkait dengan pendanaan. Sementara ini kita kan bergerak dari permobilan, ada juga pertanian ataupun pekerjaan yang lain. Tapi inti dari semua itu komitmen mas. Komitmen untuk kita itu bisa membuat peradaban, perubahan, ya tentunya energi positif nanti yang membawa kami untuk lebih bersemangat lagi untuk menciptakan satu hal-hal yang baru. Usaha mebel saat itu Budi. Usaha mebel ya di sini mas, di lokasi sini, di lokasi desa kita. Ya intinya kan kita itu memperkerjakan orang sekitar supaya kita itu lebih bermanfaat untuk orang lain. Saiki kan kata sing penasaran wisata niku terusé ke kolam renang. Nah, itu kolam renang mawon apa kathah kayak tempat olahraga napa yang lain-lain lah bisa dijelaskan biar tahu para pendengar, para penonton wisatanya apa aja. Oke, terkait dengan objek apa itu fasilitas, memang kita konsepnya itu kan ada ruang publik. Ada ruang publik, ada kegiatan tempat pelataran itu nanti bisa kita gunakan untuk kegiatan hiburan pada malam hari di samping kolam renang. Nah, kegiatan pada malam hari ya toh, itu kan tujuan kami kan merubah kebiasaan. Contoh, ketika biasanya itu ibu-ibu itu pada ya untuk belanja kebutuhan pokok itu pada pagi hari, ini mencoba kita geser, kita rubah kebiasaannya untuk bisa belanja pada sore hari sambil ngomong anaknya, sambil ngopi bareng, diskusi tengah tiburon ini kan mboten enten wisata. Wilayah itulah kasarane mboten enten wisata. Ya mungkin ini kan pertama kali kan sing nggih nambah tingkat perekonomian di sekitar. Nah, makanya kan tiang-tiang saged mendapatkan ya penghasilan lah karena adanya wisata. Nah, ngoten. Ya, tujuan kami seperti itu Pak Budi. Karena objek wisata itu nanti biasanya yang sering kita jumpai di daerah lain itu kan tetap ada efek domino. Artinya apa? Efek domino itu untuk kegiatan ekonomi produktif kan juga bisa nanti memberdayakan masyarakat sekitar, ya kan? Contoh ada kios, memang kita sudah siapkan kios-kios nanti dalam rangka untuk menampung bagi warga masyarakat yang ingin mencari ekonomi di situ. Terus niki kan kula ndirikne channel. Iya. Jenenge Jitu TV. Mengke enten tamu nggih sing bagi nambahi. Masa niki sing gadah channel Jitu TV ini. Mengke Pak Nimun kan pun pernah dugi mriki. Nah, mengke enten tambahan Pak Nimun pundi monggo. Tambahan. Oh, iki ngobrol kene. Pak Nimun monggo Pak Nimun. Wah. Iya, Jitu TV. Monggo niki manajer Jitu TV. Nah. Iki piye ngobrol apa ini mau? Yo ngobrol masalah wisata. Oh, wisata. Soalnya ini kan Mas Budi, beliaunya ini kan luar biasa. Ya, patut dicontoh. Jadi para anak muda milenial nih harus bisa mencontoh. Iya, seharusnya kan seperti itu. Khususnya pemuda-pemudi Desa Ngadipiro. Ya. Pak Budi ini memang luar biasa. Karena apa? Sudah menciptakan satu lapangan pekerjaan. Itu manfaat bagi masyarakat sekitar Ngadipiro khususnya gitu. Luar biasa. Terus berarti damel kantor Jitu TV niku bener napa mboten niku? Wah, insyaallah. Memang tujuan kami, Mas.
tujuan kami terkait objek yang sudah kami rancang itu memang kita dalam rangka untuk mengakomodir apa yang menjadi kepentingan bolo-bolo dan konco-konco. Apalagi kalau Jitu TV ataupun Mas Budi Kreator nanti berkenan untuk hadir di kawasan objek wisata nanti, justru itu menjadi kehormatan bagi kami. Kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun desa kita supaya lebih baik, lebih maju, lebih dikenal lagi di daerah-daerah lain, lebih mempunyai integritas, Ini kan identitas. Jitu TV ini kan usianya masih muda kan. Ya lah, Nah, biasanya makanya kan mau launching. Iya. Ya nanti mau launching rencana di tempat ini jenengan. Iya. Nanti enaknya tanggapnya apa gitu? Wah, ini ya terserah Mas Budi nih. Iki Mas Budi, aku takon sithik ae. Iya. Terkait terobosan apa dukungan dari pemerintah desa itu. Ya untuk sementara belum ada. Nanti ke depan kita juga berkolaborasi dengan pemerintah desa. Dalam arti apa? Ini kan bukan untuk tujuan Mas Budi sendiri. Ini juga untuk kepentingan orang banyak, terutama untuk kepentingan desa. Apalagi nanti ketika ini sudah hadir, sudah launching, ya toh nanti identitas dari desa kita juga terangkat dengan hadirnya sebuah objek wisata yang ada di kawasan Ngadipiro, menjadi referensi atau pilihan dari warga masyarakat di sekitar khususnya Kabupaten Nganjuk. Berarti ben supaya Ngadipiro enek ikon ya Mas ya. Betul, ikon identitas Ikon desa Ngadipiro. ya, betul Pak Timun. Berarti tujuannya Mas Budi ini memang luar biasa. Satu, penyerapan tenaga kerja khususnya masyarakat Ngadipiro. Yang pertama itu bisa mengurangi tingkat pengangguran. Iya, betul sekali. Jadi orang yang pendapatannya ya masih kadang kurang apa kan. Betul ya. Betul Mas, betul Mas. Memang seperti itu. Tujuan kami seperti itu. Nah, kalau kita berpikir untuk nyaman, kenapa sih? Untuk nyaman kan kita nggak repot-repot bikin seperti itu. Kita kafling, kita juga kan sudah. Tapi kita sebagai orang, yang namanya orang soleh itu kan bermanfaat untuk orang banyak. Itu namanya orang soleh. Makanya kita berpikir apa itu mendapatkan masukan-masukan dari bolo konco terkait dengan apa itu pengadaan objek wisata. Itu masukan dari bolo-bolo konco, Mas. Ya, kita tinggal menyempurnakan. Saya ini enggak kata-kata motivasi bagi anak muda supaya ya seperti Mas Budi ini. Ya maksudnya biar bisa mencontoh lah. Gini, terkait dengan motivasi. Sebetulnya mudah kok. Hidup ini kan menakjubkan. Hidup ini kan menakjubkan, bukan apa itu menakutkan. Artinya apa? Ketika kita ingin berubah, ketika kita ingin maju, itu satu hal yang terpenting, terbuka diri kita untuk dari masukan orang lain, dari ilmu orang lain. Kita jangan menutup anti kritik, sok tahu, ya kan? Nggak dikasih tahu, nggak mau tahu, ya toh. Itu yang menutup diri kita. Itu kan pikiran gelap kita. Makanya ketika kita ingin maju, ya kita harus terbuka pikiran kita. Memang karena sekarang itu di era keterbukaan, transparan, ya. Jadi buat Mas Budi ini memang inginnya, ya, semuanya transparan, terbuka. Iya. Transparan itu penting, Mas. Transparan itu harus dimulai dari diri kita. Transparan itu kan bagian terbuka dari segala sesuatu yang memberikan apa itu motivasi buat kita. Motivasi itu penting. Ya, menjadi public figure, kita juga butuh public figure, kita juga butuh contoh, suri tauladan dari orang lain untuk menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik. Oke, saat ini kan yang terakhir para netizen atau anak muda yang lagi menyimak sampai menghadap kamera, motivasi, ya, Oke. agar ya kita
pesan-pesan Ya, ya, pesan-pesan. kan? Ya. Oke, Terakhir ini. pesan untuk apa itu konco-konco netizen, kalau kita ingin berubah, kita jangan tertutup. Pikiran kita jangan tertutup, kita harus terbuka dari masukan orang lain, jangan anti kritik. Kita harus ambil contoh dari suri teladan dari orang, dari leadership. Kita juga butuh leadership untuk bisa kita lebih maju dari hari ini. Oke, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Kehadirannya Mas Iya. Budi ini luar biasa. Luar biasa. Iki wis santai Mas, santai. Terkait masalah jurnalistik yang ada di Ngadipiro. Ya, Ini kan oke. saya akan mendirikan Ya, salah betul. satu bendera ya untuk, Ya. untuk, media itu yang bernama itu kan Jitu TV. Betul. Ya, Untuk panjenengan gimana Mas? Menurut panjenengan? media itu bagus media itu bagus dalam arti apa? Kontrol. Ketika kita kerja nggak ada yang ngontrol, kita kan asal-asalan, Salah-salah. kita anti kritik. Hmm. Selagi kita kolaborasikan, Kolaborasi. media harus kita ajak berkolaborasi, kerjasama, supaya apa? Sebaik apapun pekerjaan kita, tanpa kita ada yang mempublikasikan, ya kita ya nggak ada apa-apanya. Itu berarti kolaborasi itu penting, jangan ditandingkan, harus disandingkan. Ya, media itu penting dalam rangka untuk mencari ide-ide yang bagus, menerima masukan-masukan dari orang yang bagus, kita supaya nanti kegiatan kita itu bisa dimengerti, bisa dilihat oleh orang banyak. Artinya sama ini sangat mendukung Mas ya. Sangat-sangat mendukung. Oke. Bagus, media itu bagus. Terima kasih banyak. Ini kan yo terima kasih Samen sudah meluangkan waktu di Sakit hadir studio. di studio. Nanti dukungan panjenengan itu kan yang jelas kan adanya Jitu TV yang ada di Ngadipiro. Ya mungkin biar semua masyarakat Ngadipiro itu mengetahui, jangan takut ada wartawan maupun Kenapa sih orang yang merasa takut itu pasti kan ada tanda tanya. Pasti ada tanda tanya. Kenapa sih kok menakutkan? Orang kok menakutkan itu kan lucu. Lucu. Kayak Kok aku kita gitu. itu media itu hadir supaya kita itu bisa berkolaborasi, supaya itu menjadikan teman untuk menginformasikan kegiatan kita ke masyarakat luas, supaya nanti terbuka pikiran-pikiran yang positif. Oke. Ketika kita berpikir positif, pasti energi positif dari alam itu akan mengalir buat kita. Betul sekali. Mas, ini luar biasa. Luar biasa. Iya. Luar biasanya salah satu dia itu pengusaha sukses ya, Di yang ada di Desa Ngadipiro. Terus dengan adanya berdirinya Jitu TV, ya ini sangat mendukung. Menurut. Ini sambil makan kacang juga kenapa? Santai. Kopi ini tak cukup. Luar biasa. Ini ngobrol biasa, Yes. diskusi. Luar biasa. Media itu kan luar biasa. Media itu kan sarana untuk bisa kita itu menjadi meningkat. Sarana untuk kita itu bisa menjadi lebih baik. Jadi itu perlu media, perlu penyalur, perlu ada pemberitaan, perlu untuk memberitahu ya toh ke warga masyarakat luas untuk supaya kegiatan kita itu bisa Mungkin bisa bermanfaat orang menjadi lain. kerjasama yang baik. Iya. Mungkin ada masukan atau gimana kan seharusnya ayo kita kerjasama yang bagus, yang Betul. baik. Kerjasama itu penting, kolaborasi itu perlu. Ya, ketika kata disandingkan itu diartikan ditandingkan kan beda, Betul. persepsinya kan beda, tujuannya kan juga beda. Kalau sudah tujuan beda, nanti hasilnya juga beda. Nah, ketika kolaborasi ini berkesinambungan, ya dimanfaatkan untuk media, ya kan? Ya, betul. Hasilnya kan juga akan bisa diterima baik oleh masyarakat. Karena kita kan saling membutuhkan, baik pemerintah maupun media itu kan saling membutuhkan Mas Budi ya. Betul, harus semua saling menguntungkan, saling membutuhkan. Karena saling menguntungkan itu kan mutu simbiosis mutualisme.
Artinya apa? Ketika kita nggak ada niatan jelek, niatan negatif, energi positif yang kita kita tawarkan, kita untuk sesama, hasilnya akan juga positif. Ya, untuk masyarakat yang kurang memahami profesi seorang jurnalistik atau wartawan itu jangan seakan-akan itu alergi dengan wartawan. Oh, tidak. Hadirnya bulu-bulu media ini kan dalam rangka keterbukaan. Kita sudah masuk dalam era keterbukaan. Kenapa sih kita kok sulit untuk membuka diri pada bulu-bulu, khususnya para bulu-bulu media? Kenapa sih? Kita akan ketemu hasilnya ketika kolaborasi nanti dihadirkan untuk mencairkan situasi dan kondisi. Ini kembali lagi berdirinya Mas Jitu TV. Iya. Ini ngobrol biasa. Okay. Karena Jitu TV ki umpamane kok adeg gendera nang gone ngadeg pira. Betul. Iki supaya apa to? Masyarakat ngadeg pira ingin merasa ada permasalahan apapun bisa langsung mendatangi ke kantor Jitu TV. Nah, intinya sebuah kegiatan itu ketika kita ada niat baik, tujuannya baik, akan memperoleh sesuatu hasil yang baik. Betul. Sambil kita memberikan pelajaran. Pelajaran buat warga masyarakat, hadirnya media itu bagus. Sekarang kan sudah zaman beda, bukan zaman dulu. Semua saling keterbukaan, semua saling integrasi, terhubung, terkoneksi. Nah, keterbukaan tadi, monggo Mas Joko. Oke. Iya, matur suwun. Iki Mas Joko. Ini salah satu kru. Dari ngobrol apa iki? Nah, biasa Mas. Jagongan biasa Mas. Kene Mas. Iki aku ndene aku dhewe lho ya. Loh, Sampeyan kacang iki pelanggaran. Nek iki Mas Budi. Taruh kono kok iso. Monggo Mas. Inilah nikmatnya hidup itu. Hidup ini kan menakjubkan. Kita nggak usah berpikir ke hari yang jauh, hari nanti. Kalau ingin bahagia, nikmati hari ini, di sini, sekarang. Nah, monggo rokoknya sampean. Kita harus terbuka dengan masukan orang, jangan anti kritik. Nah, itu kan enak. Ketika ada masukan dari orang, gagasan dari orang, nah kita tinggal menyempurnakan. Narasumbernya dialek dari Pak Jokowi. Jadi kesimpulannya bahwasanya hidup ini tergantung bagaimana kita memilih. Betul. Tergantung bagaimana sudut pandang kita. Betul. Tergantung bagaimana cara kita menikmati. Betul. Oke? Ya. Obrolan cukup untuk malam hari ini. Berhubung hari ini juga ada wayang, ayo ndelok wayang. Ya toh? Bisa. Jadi mungkin ini yang bisa disampaikan dari tema malam ini, ruang interogasi Bukti Kreator. Dan ya Jitu TV, ya ada saya lupa Jitu TV juga ada sekarang di sini ya. Mohon dukungannya, mohon jangan lupa doanya. sentil. Jitu TV saya kira anak nyangat di piro. Insya Allah nanti masih. Jitu TV progres. luar biasa Mas Joko. Oke, siap. Luar biasa itu dari sisi etimologi luar biasa. Dari sisi spiritual apalagi Jitu. Ya. Untuk memulai Ji harus melakukan yang pitu. Nah, luar biasa ini Pak Limun ini. Itu kan artinya pitulungan, pitulungan luar biasa itu jalan. Pitulungan kan jalan-jalan untuk menuju satu. Luar biasa ini. Bikin nama media itu luar biasa. Makanya harus penuh filosofi. Mengandung filosofi yang luar biasa. Ya. Wah, ini anak wayang ya. Wes, dari Buyarno. Pun. Ayo. Wayang delok wayang. Wayang delok wayang. Yes, oke. Iki Buyarno. kono lah karep closing. Kono sih. Jadi gini, yang kita bisa ambil dari hikmah dari malam hari ini, mungkin bisa jenengan menyimpulkan sendiri para penonton, monggo. Sesuka jenengan mau menyimpulkan seperti apa, monggo. Karena pada dasarnya semua manusia itu punya pemikiran dan ingin melakukan dan mempercayai apa yang dia inginkan. Mungkin seperti itu.
Jadi terima kasih. Oke, Pak makasih Bujo. Mas Agi. Lain waktu Iya. kudu siap. Siap, Terima Bang. kasih. Sharing siap, Siap. apapun Kita siap. mungkin nanti sambung lagi kapan lagi. Oke. Nanti ada tamu yang lebih wow. Wow. Oke, aku salaman cek. Oke, Ya. Mas Budi, makasih. Oke. Oke. Nah, Siap siap. tutup langsung. Salam J.